Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelumnya boleh tahu nggak nama kamu tuh siapa? Nama saya Yuli, Bu. Oh, Yuli. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana proses belajar di kelas? Menyenangkan? Kurang menyenangkan sih, Bu. Apakah sebelumnya Mbak Yuli sudah pernah mengikuti layanan konseling? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum. Baiklah, kalau begitu Mbak akan menjelaskan tentang apa itu konseling ya. Iya, baik, Bu. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan kepada konselor kepada konseling agar konseling mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Apakah Mbaknya paham? Paham, Bu. Tapi izin, Bu, bertanya, untuk proses konseling ini masalahnya apa aja, Bu, yang bisa diatasi? Masalah yang bisa diatasi yaitu masalah pribadi, sosial, karir, dan akademik. Oke, Bu, baik. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Di dalam konseling itu dilandasi dengan asas-asas seperti asas kerahasiaan, asas yang menjamin semua kerahasiaan Mbaknya menyampaikan kepada saya, dan akan saya sampaikan, tidak akan apa yang Mbak sampaikan tidak akan bocor dan hanya saya saja yang tahu. Bagaimana? Apakah Mbaknya paham? Iya, paham, Bu. Oke, selanjutnya asas kesukarelaan, artinya apakah Mbak Yuli sukarela datang ke sini atau tidak? Dengan sukarela, Bu, dan tanpa paksaan, Bu. Baik. Terima kasih jika Mbak Yuli datang ke sini tanpa paksaan dan sukarela untuk melaksanakan proses konseling. Iya, Bu. Baik, selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan, yaitu Mbak Yuli nanti bersedia untuk menceritakan masalah yang Mbak Yuli sedang hadapi. Bagaimana? Apakah Mbak Yuli sudah paham? Paham, Bu. Baik. Pertemuan kita ini dibatasi dalam waktu melaksanakan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih dari 10 menit. Dan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pertemuan pertama ini masalahnya belum selesai juga, nanti kita adakan pertemuan atau janji untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Baik, Bu. Baiklah. Baiklah, coba kamu ceritakan kepada Ibu apa yang kamu ingin sampaikan. Jadi begini, Bu, saat ini kan saya sedang melanjutkan sekolah di perguruan tinggi negeri yang ada di Lampung, dan saya merasa sangat asing sekali, Bu. Selanjutnya? Ternyata hidup di beda kota itu tidak semudah yang saya bayangkan. Apakah ada yang ingin kamu ungkapkan lagi? Iya, Bu, sebenarnya saya kalau di kelas suka diledekin, didiemin sama teman-teman saya, Bu. Saya merasa sangat dikucilkan mereka. Kenapa kok bisa dikucilkan dan didiamkan oleh teman-teman kamu? Gini, Bu, mungkin karena saya berbeda suku dan saya dibilang sama mereka mempunyai sifat yang keras, egois, suka marah-marah. Tapi sebenarnya saya nggak kayak gitu, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa suku kamu dan mengapa sampai teman-teman kamu itu sampai menjauhi kamu? Saya sebenarnya asli orang Batak, Bu. Dimana orang Batak itu kan memang nada bicaranya seperti itu, agak keras. Bukan berarti itu saya marah. Memang ini sifat asli saya, Bu. Sangat mempengaruhi banget ya, Bu, kalau hidup di kota orang dengan berbeda bahasa. Tapi saya berusaha untuk bisa memahami suku Lampung. Oh iya, betul sih, Mbak. Baiklah, kalau begitu, jadi Anda sekarang sedang mengalami susah beradaptasi akibat Anda berbeda suku sehingga dijauhi oleh teman-teman Anda. Begitu? Iya, Bu, betul. Anda juga menyadari dan merasakan bahwa Anda saat ini mengalami masalah susah beradaptasi. Iya, Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini karena saya tidak mau dijauhi oleh teman-teman saya.
Apalagi kalau satu kelas sampai menjauhi saya, itu rasanya sedih sekali gitu kan Bu, merasa nggak punya siapa-siapa lagi, apalagi kita jauh dari orang tua, kita perantauan harus hidup sendiri. Baik, setuju dari konseling ini. Adakah memfasilitasi Anda untuk bisa menyelesaikan masalah yang Anda hadapi saat ini? Begitu ya Bu, lalu saya harus bagaimana Bu? Ya, sabar. Yang pertama, harus sabar. Kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling sebagai harapan yang harus diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, diperlukan teknik atau cara mudah Anda lakukan yang memiliki teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama saya. Saat ini Anda ada di teknik self management. Teknik self management itu apa ya Bu? Teknik self management ini adalah teknik di mana Anda dapat menempatkan diri dalam situasi yang menghambat tingkah laku Anda bisa hilangkan dan belajar untuk mencegah timbulnya perilaku atau masalah yang tidak Anda kehendaki. Anda juga bisa mengingatkan hal-hal yang baik ataupun yang benar. Iya Bu. Tetapi Mbak Yuli harus mengamati terlebih dahulu tingkah laku yang Mbak Yuli sendiri, kemudian itu mencatat dengan teliti dari masalah-masalah Mbak Yuli. Maksudnya gimana Bu? Baik. Nah, pertama itu Anda catat terlebih dahulu semua perilaku Mbak Yuli yang telah terjadi. Ini di kertas atau di pena, bisa seperti itu. Iya Bu, ini kertas dan penanya ya Bu. Saya tunggu ya. Ini sudah Ibu. Oh iya. Baik. Oh iya. Ini Anda sekarang sudah mencatat semua perilaku yang menyebabkan Anda mempunyai permasalahan. Setelah itu target yang ingin Anda capai sekarang itu seperti apa? Maksudnya apa lagi Bu? Iya, maksudnya Anda catat semua target perilaku yang seperti apa yang Anda ingin capai setelah mengetahui beberapa perilaku yang menyebabkan kamu mempunyai masalah tersebut. Oh iya baik Bu. Baik. Bagaimana, apakah kamu sudah mempunyai pandangan tentang tingkah laku seperti apa yang harus kamu lakukan? Iya Bu, saya sudah mempunyai pandangan terhadap target yang mau saya capai. Anda bilang tadi sudah memiliki pandangan tentang target yang ingin Anda sampaikan. Nah, setelah itu, coba Anda catat perilaku yang ingin Anda capai tersebut dalam kertas ini lagi. Iya Bu, saya akan catat semua yang menjadi target tingkah laku saya untuk kedepannya. Baik. Kalau begitu, apa yang kamu dapat dari pengamatan target yang kamu buat tadi? Kalau saya sih akan berusaha untuk memahami suku Lampung supaya saya kalau bicara itu tidak menggunakan bahasa yang keras, berusaha sabar, tidak gampang emosi, dan berperilaku yang harus saya ubah supaya teman saya mau berteman dengan saya. Maksud dari pemahaman suku Lampung itu seperti apa? Ya kalau bisa sih saya akan berusaha beradaptasi sama orang Lampung. Maksud beradaptasi itu saya harus lebih memahami, oh begini ya cara orang Lampung berteman, cara berbicaranya juga, dan saya harus bisa untuk beradaptasi itu. Jangan terbiasa membawa kebiasaan saya pas lagi di rumah, karena beda tempat juga sangat mempengaruhi pertemanan, apalagi kalau beda suku. Dan saya juga akan mengurangi sikap gampang emosi saya Bu. Lantas bagaimana, apakah kamu sudah mempunyai pandangan tentang tingkah laku seperti apa yang harus kamu lakukan? Tahu hal seperti apa yang harus Anda lakukan? Iya Mbak.
Bu, saya sudah mengetahuinya. Baik, apa yang kamu rasakan saat ini? Sekarang saya merasa sedikit mendingan sih, Bu. Apa? Oke, sekarang Anda sudah mengetahui hal seperti apa yang Anda harus lakukan. Iya, Bu, saya sudah mengerti. Saya sudah mengetahuinya. Baik, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa agak mendingan sih, Bu. Apa yang agak mendingannya itu? Ya, saya sudah semakin lega, Bu. Oke, jadi kamu sudah merasa lega? Iya, Bu. Oke, tampaknya Anda sudah siap untuk masukkan tahap selanjutnya. Maksudnya Ibu? Maksud saya, tahap untuk mencoba melaksanakan apa yang sudah kamu tulis dalam sebuah target tersebut. Laksanakan yang sudah ada dalam target yang sudah Anda ucapkan tadi. Bagaimana kalau 4 hari lagi? Boleh, baiklah. Mbak Yuli, hari ini Anda sudah belajar banyak untuk dapat menyelesaikan masalah Anda. Saya berharap dengan terampilan yang sudah kamu miliki, maka kamu menyelesaikan masalah kamu sendiri. Begitu Mbak Yuli? Iya, Bu. Baik. Ya sudah, berhubung waktu sudah habis, bagaimana kalau konseling kali ini kita akhiri, cukup sampai di sini. Bisa kita lanjutkan minggu depan dan di jam yang sama. Apakah kamu setuju? Iya, Bu, saya setuju. Dan terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Ya udah, Bu, kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam.